Bab 10. Organisasi Advokat. Pasal 28. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirakap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pasal 29. Organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Organisasi advokat harus memiliki buku daftar anggota. Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Setiap satu tahun organisasi advokat melaporkan pertambahan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Organisasi advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, huruf G. Kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 5, wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. Pasal 30. Advokat dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Bab 11. Ketentuan pidana. Pasal 31. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50 juta, 50 juta rupiah. Bab 12. Ketentuan peralihan. Pasal 32. Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, APSI. Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Pasal 33. Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AHI, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM, pada tanggal 23 Mei tahun 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Bab 13. Ketentuan penutup. Pasal 34. Peraturan pelaksana yang mengatur mengenai advokat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana undang-undang ini. Pasal 35. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka Reglement OP de Rechterlijk Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia, STB 1847 nomor 23 Jo, STB 1848 nomor 57 pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya. Bepalingen betreffende het kostuum der rechterlijk ambtenaren dat der advocaten, procureurs en de warders STB 1848 nomor 8, Bevoegdheid Departement Hof in Burgerlijk Zaken van Land STB 1910 nomor 446 Jo, STB 1922 nomor 523, dan
Vertegenwoordiging van de Leen in Rechten, KBS. 1922 nomor 522. Dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Telah sah pada tanggal 5 April tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 49.